Ya, PSBB ketat yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak mampu membendung lonjakan angka positif COVID-19 di ibu kota. Kondisi itu pun berdampak buruk pada penanganan pasien COVID-19 yang kini kian kesulitan untuk mencari lokasi perawatan. Untuk mengetahui seperti apa penanganan pandemi COVID-19 saat ini di ibu kota, sudah bergabung lewat sambungan telepon Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Widya Stuti. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mbak Evi. Iya, dengan Eva, Dok, di sini. Dok, Sorry. seperti yang tadi Mbak disebutkan, Eva. Ya. seperti yang tadi disebutkan oleh Wagub, dalam sepekan terakhir memang angka positif COVID-19 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Dok, sampai 3 ribuan per hari. Di satu sisi sebenarnya pemerintah sedang memberlakukan PPKM yang lebih ketat dari PSBB. Tadi disebutkan ada 4 hal yang menyebabkan tingginya angka positif COVID-19. Utamanya apa yang menyebabkan tingginya angka positif COVID-19 ini dan klaster apa yang kemudian menjadi penyumbang terbesar? Tentu banyak faktor yang terkait dengan meningkatnya kasus positif di Jakarta. Pertama adalah bagaimana penerapan dari kedisiplinan dari warga masyarakat terkait dengan perilaku untuk 3M. Jadi ada survei yang dilakukan oleh tim FKM UI melakukan observasi bersama UNICEF di tempat-tempat umum. Jadi memang kalau perilaku memakai maskernya kita memang sekitar 61%, tapi untuk perilaku mencuci tangan adalah 18% dan jaga jarak adalah 58%. Artinya memang 3M ini menjadi sesuatu yang bisa kita harapkan terus menjadi perilaku yang lebih baik lagi, Mbak. Kemudian juga kita tahu bahwa dampak dari libur panjang itu bukan pada saat libur, tetapi adalah 2 minggu setelahnya, bahkan sampai beberapa minggu setelahnya. Artinya penerapan PSBB ketat ini belum bisa dinilai sekarang, tetapi adalah efek nanti ke depan sekitar 2-3 minggu kemudian. Kalau kemudian salah satu penyebabnya adalah tidak taatnya warga terhadap protokol kesehatan, apakah kemudian upaya untuk menegakkan kedisiplinan ini masih belum efektif berarti, Dok? Kita sih berharap bukan semata-mata terhadap penegakan disiplin, tapi juga yang lebih hakiki adalah bagaimana dimulai dari diri sendiri, kita semua mencoba berperilaku lebih sehat. Jadi suatu perubahan habit yang lebih baik yang kita harapkan, yang membuat penyadaran pada diri sendiri dan tentunya diikuti oleh segenap masyarakat untuk menjaga, memastikan bahwa diri kita jangan sampai tertular, tapi juga memastikan jangan sampai diri kita menularkan kepada orang lain. Bagaimana kemudian upaya untuk membangun kesadaran itu, Dok? Apakah perlu sampai diterapkan sanksi tegas misalnya? Ya, tentu selain ada pengawasan, juga bagaimana kita harus mengemas gerakan atau campaign yang lebih mendekati sesuai dengan apa sih sebenarnya yang diharapkan masyarakat. Mungkin strategi-strategi kita juga perlu kita sama-sama kita evaluasi supaya itu tadi bahwa kita tahu bahwa kondisi COVID ini mungkin membuat warga juga jenuh, para pelaku ekonomi jenuh, para pelaku kesehatan juga beberapa mengatakan sudah mulai capek dan sebagainya. Tentu ini memang bukan suatu langkah yang jangka pendek, tetapi jangka panjang yang harus diatur dengan lebih komprehensif. Oke, kalau kemudian tadi disebutkan dampaknya salah satunya karena memang pasca liburan, apakah ini artinya klaster terbesar penyumbang angka positif itu adalah dari klaster keluarga? Bisa disimpulkan seperti itu, Dok? Kalau data dari kami, dari Dinkes memang terlihat peningkatan yang cukup untuk klaster keluarga. Jadi pada saat ini ada sekitar 442 klaster dan di mana keluarga tersebut 1.200 lebih yang positif. Dan mereka pada saat kita tracing, kita perdalam untuk dilakukan investigasi, memang ada riwayat bepergian dari luar DKI Jakarta. Kemudian ya, silakan, Dok. Ya, kemudian yang kedua, kita ada pemantauan dari tentunya kami dibantu oleh para kolega kita, mitra kita untuk membantu pergerakan warga DKI keluar Jakarta. Jadi ternyata ada dalam aplikasi yang dari salah satu aplikasi yang kita pantau, memang pergerakan keluar
Jakarta itu tinggi sekali, tetapi di dalam Jakarta jadi sudah mulai menurun, Mbak. Jadi artinya ada memang warga yang keluar dan itu semua belum kembali. Artinya loncatan atau penambahan ini diperkirakan masih akan bertambah di hari-hari kemudian. Oke, baik. Kalau kemudian kita bicara selain angka positif, Dok, angka kematian ini juga meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Benarkah ini karena kondisi fasilitas kesehatan di DKI Jakarta dalam kondisi kritis, Dok? Kami bukan hanya melihat dari kasus positif, selain tentu satu kasus positif ya harian yang semakin lama semakin meningkat, tapi juga bagaimana kasus aktif harian, itu yang penting. Kasus aktif harian ini kita pantau harian untuk menghitung sebenarnya berapa kecukupan tempat isolasi kita. Apakah itu isolasi yang di rumah sakit maupun isolasi yang di luar rumah sakit. Jadi kita kan bermitra dengan berbagai hotel, Betul. ada Wisma, ada tentunya juga teman-teman di rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet, itu tentu menjadi suatu kolaborasi bersama. Jadi saat ini total dari tempat isolasi yang ada di DKI, baik rumah sakit, kemudian Wisma Atlet melalui rumah sakit darurat COVID tadi, kemudian hotel itu ada sekitar 16.000 lebih kapasitas. Nah, kasus aktif harian kita 21.000. Artinya memang masih ada warga yang belum bisa ditangani dengan baik kalau tidak terus kita tekan laju penularan penyebarannya. Oke, kalau kemudian bicara kapasitas, dokter katakan tadi masih ada, tapi kalau kemudian bicara fasilitas, Dok, kalau kemudian dikaitkan dengan angka kematian tadi, apakah kemudian fasilitas kesehatan yang dibutuhkan, misalnya warga yang positif COVID tapi kemudian harus membutuhkan treatment tertentu ini terbatas begitu jumlahnya saat ini? Kami sudah mungkin sebagai gambaran tempat atau jumlah rumah sakit di DKI yang untuk merawat COVID ada 101 rumah sakit dari 192 rumah sakit yang ada di DKI Jakarta. Kemudian untuk sebagai gambaran total tempat tidur kita yang kita dedikasikan untuk COVID itu lebih dari 34%. Jadi kita tentu harus tetap juga menjaga berapa kapasitas tempat tidur yang untuk non COVID, karena kita masalahnya kan bukan hanya COVID ya Mbak ya. Betul. Kita tahu bahwa kami melihat mengacu kepada tren pemanfaatan tempat tidur tahun-tahun sebelumnya bahwa sekitar 65% angka itu, sehingga kita memang dedikasikan untuk COVID 34%. Nah ternyata masih kurang. Jadi kalau saya melihat data di kami, itu sudah ada 60% total kapasitas tempat tidurnya RSUD sudah kita dedikasikan untuk COVID. Bahkan 13 rumah sakit umum daerah kita sudah full untuk COVID. Nah kami sedang tentu bermitra, berkoordinasi, bersinergi dengan tim pusat bagaimana juga merelaksasi rumah sakit lain. Termasuk tentunya rumah sakit vertikal, rumah sakit TNI Polri, dan kami berharap juga nanti bisa mengajak rumah sakit swasta untuk lebih meningkatkan kapasitasnya. Oke, jadi ya, DKI Jakarta sudah mengeluarkan edaran di bulan September bahwa saya berharap bisa menyediakan 50% dari kapasitas tempat tidur. Nah saat ini DKI sekitar 35% total sumbangan dari RSUD sendiri sekitar 64%. Jadi kita berharap kemudian Pak Menteri kan sudah mengeluarkan, Pak Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan juga himbauan edaran untuk merelaksasi rumah sakit yang belum 50% untuk berharap bisa melonggarkan menjadi 60%. Di luar rumah sakit umum begitu ya, Dok. Ya. Kalau kemudian ada warga yang kesulitan untuk mencari fasilitas kesehatan, saran Anda seperti apa, Dok? Kita memang terus melakukan relaksasi dan saat ini kita sedang bebenah menambah kapasitas yang non rumah sakit. Sehingga kita betul-betul kita pilih betul-betul yang di rumah sakit adalah yang memang membutuhkan perawatan rumah sakit, sedangkan yang seperti orang tanpa gejala dengan tanpa gejala sama sekali itu bisa dilakukan tempat-tempat isolasi yang akan kita sediakan lebih banyak lagi. Oke, tapi kalau kemudian ada rumah sakit yang menolak untuk menangani pasien yang membutuhkan perawatan, itu bisa langsung kemudian melaporkan ke Pemda DKI Jakarta begitu ya, Dok ya? Ya, kami ada call center yang kita siapkan untuk jadi call center ini bukan hanya saat ini, tentunya sejak awal sudah kita siapkan untuk menampung keluhan masyarakat terkait dengan layanan
kesehatan. Oke, bisa disebutkan dok nomor call center-nya? 081 112 112. 081 112 112. Terakhir dok, apakah kemudian peningkatan angka pasien positif COVID-19 ini ada kaitannya dengan program vaksinasi yang sudah mulai berjalan juga di DKI Jakarta? Intervensi untuk melakukan menahan laju penyebaran tentu berbagai intervensi ya Mbak. Pertama tadi Mbak mengatakan PSBB diperketat itu sebagai suatu intervensi yang sifatnya public health. Kemudian juga intervensi bagaimana gerakan untuk protokol kesehatan, itu intervensi yang kita harap juga semakin menjadi suatu budaya baru. Dan berikutnya adalah intervensi melalui suatu tindakan yang sangat cost efektif melalui kegiatan vaksinasi. Jadi tidak bisa hanya sepotong-sepotong, tetapi bagaimana dari hulu sampai hilir itu bisa bersama-sama melakukan intervensi sehingga bisa menghambat laju pertambahan kasus. Tentu juga penguatan tadi ya melalui karena kluster keluarga menjadi meningkat, bagaimana penguatan satgas tingkat RT RW bersama tentunya segenap warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga. Karena berapapun banyak rumah sakit kita tambah, berapapun banyak tempat-tempat isolasi kita tambah, tanpa ada gerakan yang betul-betul saling menjaga tadi, saling membuat satu penyadaran bahwa jangan sampai kita tertular dan jangan sampai kita menularkan kepada orang lain, tentu itu menjadi tidak cukup. Oke, baik. Semoga kita harapkan tingkat kesadaran masyarakat ini akan semakin tinggi begitu ya dok ya. Dokter Widya Stuti. Juga ada tugas kita yang kita harus siapkan juga Mbak. Jadi bersama-sama bukan hanya menuntut masyarakat sadar, tapi juga kita juga menyediakan fasilitas. Kita penuhi. Ya. Baiklah Dokter Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dok. Malam Mbak.